Alur cerita dimulai dengan flashback awal permainan anak kecil yaitu Squid Game. Terlihat beberapa anak memainkan permainan ini dengan gembira. Permainan ini seperti permainan garis-garis, siapa yang keluar garis maka dia yang kalah. Itulah peraturan atau filosofi dari Squid Game tersebut. Singkat cerita, kita diperkenalkan oleh tokoh utama kita yaitu Sung Gi-hon, seorang pria parubaya yang tinggal berdua bersama ibunya di kosan atau kontrakan. Terlihat di sini keadaan keluarganya si tokoh utama kita ini cukup kekurangan atau bisa disebut juga dengan sobat miskin. Dan hari ini adalah hari ulang tahunnya, teman-teman. Ternyata Gihon bukan anak yang berbakti kepada orang tuanya, guys. Dia pun mengambil uang tabungan ibunya di ATM ibunya untuk berjudi di pacuan kuda. Kemudian Gihon pun sampai di arena pacuan kuda. Kemudian percobaan demi percobaan dilakukan Gihon agar menang. Namun dia selalu gagal, guys. Namun percobaan terakhirnya membuahkan hasil. Dia berhasil menebak angka 6 dan 8 dan berhasil mendapatkan uang senilai 4 juta won di sini. Dan di sini dia saking senangnya atau happy-nya, Gihon pun memberikan uang 10.000 won pada seorang mbak-mbak karcis untuk membeli kopi americano. Wadaw. Gihon pun keluar dari pacuan kuda dan dia sangat excited dengan kemenangannya. Dia pun menelepon seseorang yang ternyata dia adalah putri dari Gihon. Ternyata Gihon adalah seorang duda yang telah bercerai dengan istrinya dan memiliki seorang putri. Dia pun menjanjikan hadiah untuk putri kesayangannya. Namun naasnya Gihon pun bertemu dengan rentenir. Ternyata si Gihon memiliki tumpukan hutang yang sangat banyak, teman-teman. Gihon pun berlari dan menabrak seorang perempuan di dalam pacuan tersebut. Lalu singkat cerita dia telah ditangkap oleh rentenir itu, guys. Bak tertimpa tangga, Gihon pun ingin memberikan uang hasil tadi. Ternyata uangnya dicuri oleh wanita yang ditabraknya tadi. Aduh, kasihan banget sih ini mah. Dia pun terpaksa menandatangani suatu kontrak atau syarat gitu, kayak jual organ atau sesuatu gitu yang nggak tahu dah gue, dengan rentenirnya. Karena telah berjanji dengan anaknya, Gihon pun balik lagi ke mbak-mbak pacuan kuda dan mengambil uang 10.000 wonnya tadi yang buat kopi americano tadi. Aduh, si Gihon mah gitu mah. Gihon pun sangat bingung mau ngapain gitu dengan uang 10.000 won ini. Aduh, dia pun berinisiatif untuk memainkan capit boneka. Namun di sini dia sial lagi, guys. Dia selalu gagal dan gak hoki, selalu gagal gitu. Dan uang terakhirnya dia bingung apakah berhasil atau tidak. Namun akhirnya dia bertemu dengan bocil yang jago main capit boneka. Dan bocil tersebut membantu dia dan Tara Gihon pun mendapatkan sebuah kotak misterius. Mereka pun sangat senang dan memeluk si bocil tadi. Wow. Singkat cerita, dia pun bertemu anaknya dan makan bersama, kemudian membuka hadiah tersebut. Namun ternyata isinya adalah sebuah pistol. Gihon pun sangat terkejut, kemudian dia memberikan sedikit ceramah kepada anaknya. Anaknya pun menembakkannya, namun ternyata itu adalah sebuah pemantik api. Waduh, kena prank deh. Gihon pun pulang dengan perasaan sedih karena tidak punya uang dan sambil duduk melamun, dia menunggu kereta. Kemudian dia bertemu dengan seseorang yang sangat misterius yang kemudian menawarkan dia untuk melakukan sebuah permainan dengan imbalan uang. Permainan ini disebut dengan dakji. Jadi siapa yang akan menang, maka dia akan mendapatkan uang senilai 100.000 won. Yun pun tertarik dan mulai bermain. Namun dia pun selalu kalah. Dan karena tidak punya uang, maka 100.000 won itu diganti dengan sebuah pukulan di mukanya. Singkat cerita, dia dipukul terus-menerus karena selalu kalah, guys. Setelah memenangkan pertarungan tersebut, orang tersebut menawarkan sesuatu kepada Gihon. Gihon pun terkejut karena orang tersebut ternyata sudah mengetahui latar belakang dari Gihon yang punya banyak utang senilai 300 juta won lebih. Kemudian orang tersebut memberikan undangan atau kartu nama kepada Gihon untuk melakukan permainan yang bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada permainan yang dia lakukan sekarang. Kemudian Gihon pun pulang dan membeli ikan untuk ibunya. Sambil berbicara, dia melihat suatu gambar. Ada seorang anak yang sangat sukses dan kemudian ternyata orang tersebut sangat dibanggakan di daerahnya tersebut, guys.
Gihun pun pulang dan makan malam bersama ibunya. Sambil bercerita, ibunya pun bilang kepada Gihon, anaknya akan dibawa oleh ibunya ke Amerika. Andai saja, kata ibunya, jika Gihon memiliki banyak uang dan mapan, maka dia yang akan mengasuh anaknya. Gihon pun teringat perkataan ibunya dan merenungkannya. Kemudian dia mencoba sebuah peluang yang diberikan oleh orang misterius tadi. Dia pun meneleponnya, dan kemudian dia menunggu di suatu tempat. Datanglah sebuah van dengan supir berjaket merah. Dia pun bilang kepada Gihon untuk menyebutkan passwordnya. Gihon pun menyebutnya. Passwordnya yaitu lampu merah dan lampu hijau. Pintu pun terbuka. Ketika masuk di mobil, ada gas tidur langsung membius Gihon hingga dia tak sadarkan diri, guys. Wow. Gihon pun terbangun dan sangat terkejut ketika dia sudah sadarkan diri. Dia telah berada di suatu ruangan dan sudah memakai baju dengan nomor 456 di dadanya. Dia sangat bingung, kemudian dia pun berbicara kepada seorang peserta yang sudah tua. Kakek tersebut menghitung orang-orang dan Gihon pun bilang bahwa jumlah orang tertulis di atas sana. Si kakek pun bilang dia menghitung agar mengurangi risiko terkena demensia. Gihon pun bingung dan bertanya kepada kakek kenapa dia mengikuti acara seperti ini. Kakek pun bilang bahwa dia telah terkena tumor di kepalanya dan dia ingin melakukan sesuatu kepada cucunya, Kalia. Kemudian terdengar orang bertengkar di antara mereka. Ternyata yang bertengkar tadi adalah si wanita yang mengambil uangnya si Gihon. Wanita itu dihajar oleh seorang preman. Gihon pun ikut campur dan berteriak. Kemudian para admin pun datang dan mengucapkan selamat datang kepada para peserta atau para pemain, guys. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta dan pemain. Intinya semua peserta di sini adalah orang yang bermasalah dan memiliki hutang yang sangat berjibun. Kemudian Gihon pun bertanya, berapa hadiah uang jika dia memenangkan game ini? Admin pun bilang ada 6 permainan yang harus dilewati agar Anda memenangkan pertandingan ini. Dan hadiah uangnya yaitu uang yang sangat tidak terbatas. Dan uangnya akan terisi di atas seperti bola besar itu, guys. Kemudian mereka semua pun setuju dan menandatangani kontrak, teman-teman. Singkat cerita, mereka pun memulai permainan yang disebut lampu merah dan lampu hijau. Jika mereka bergerak, maka akan tereliminasi. Di sana Gihon bertemu dengan orang yang dibanggakan oleh daerahnya tadi. Bisa disebut juga dengan si kacamata. Ternyata dia juga punya banyak hutang. Aduh, parah sih. Permainan pun dimulai. Kemudian ada 2 pemuda yang melakukan kesalahan dengan ceroboh. Ternyata tereliminasi adalah sebuah kematian. Astaga. Kemudian semua peserta pun panik dan berlarian. Tembakan pun tak terelakkan. Banyak yang mati di tempat. Melihat keadaan tersebut, Gihon pun mulai belajar dan mengamati kejadian tersebut. Dan bagaimana sih game ini? Ternyata jika bergerak maka akan mati. Lalu si kacamata pun bilang kepada Gihon agar terus di belakang seseorang, agar pergerakan tidak terdeteksi. Karena robot tersebut mendeteksi adanya gerakan. Kemudian sebuah machine gun atau tembakan akan menembak langsung orang yang bergerak dengan sensor yang dimilikinya. Waktu pun semakin menipis, banyak orang-orang yang berhasil. Kemudian tersisa waktu beberapa detik untuk Gihon. Dan Gihon pun tersandung seseorang di tanah dan hampir saja jatuh. Namun seorang menarik bajunya dan menyelamatkannya dari kematian, guys. Mereka pun meloncat dan akhirnya mereka berhasil melewati babak pertama. Episode pun berakhir di sini.